Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Ibad. Saya dari Prodi Teknik Kimia semester 2. Saya dari ITSNU Pasuruan. Kali ini saya akan membahas tentang contoh program C++ tentang sistem kontrol percabangan, yaitu if-else sederhana. Sebagai informasi saja bahwa program yang saya buat menggunakan tools dev C++ yang dapat kalian download secara gratis. Ini ya, seperti ini aplikasinya. Bisa kalian download di Google, kalian cari search di situ. Itu ya. Terus sebelum kita mulai prakteknya, kita akan membahas dulu apakah sistem kontrol percabangan if-else tersebut. Percabangan if-else merupakan percabangan yang memiliki sebuah kondisi di mana apabila kondisi bernilai benar atau true, maka pernyataan akan dieksekusi atau dijalankan. Sementara jika salah atau false, maka pernyataan pada blok else yang akan dikerjakan. Bentuk if-else ini dapat digambarkan lewat flowchart di bawah ini. Jadi seperti ini. Seperti ini merupakan input. Input ini berisi kode-kode yang akan kita masukkan awal. Jadi kode-kode yang berupa if-else tersebut kita masukkan di awal ini yang merupakan input. Kemudian setelah input sudah ditulis atau sudah diisi, maka kita bisa merun atau menjalankan kode-kode yang kita tulis tersebut dan akan masuk pada sistem proses. Dalam proses tersebut diharuskan memasukkan kondisinya. Kondisi yang seperti apa? Gitu. Kita disuruh memasukkan kondisi yang seperti apa. Setelah kita memasukkan kondisinya, maka sistem atau input, kode-kode input yang kita masukkan tadi itu akan memprogram kondisi yang kita masukkan. Apakah kondisi itu termasuk true atau benar atau false? Jadi bila kondisi yang kita masukkan itu merupakan mencakup dari true, maka akan muncullah pernyataan yang pertama. Gitu. Tapi bila kondisi ini false atau salah, maka akan muncul pernyataan yang kedua. Dan seterusnya. Jika false ini tetap salah, maka akan muncul pernyataan yang ketiga lagi. Dan seterusnya. Jika sudah ada atau jika sudah pernyataannya sudah benar itu, maka akan muncullah sebuah output. Output ini yang akan menjadi penyelesaian atau selesai. Itulah penjelasan singkat tentang sistem kontrol percabangan if-else. Percabangan if-else ini merupakan bentuk percabangan if yang cukup sederhana setelah if, di mana hanya terdapat dua pernyataan antara benar, true, dan salah. Untuk contoh pemrograman, kita akan membuatnya. Kita membuka dulu ya aplikasinya, dev C++ nya. Nah, apabila sudah muncul seperti ini, kita akan klik file ataupun di sini ada new. Kita klik new. Kita ambil yang short file. Nah, maka akan muncul seperti ini. Jadi kita akan membuat
contoh dari suatu pemrograman kontrol percabangan. Saya akan mencontohkan seperti ini. Jadi awalnya kita harus memasukkan input dulu. Sistem inputnya itu seperti apa? Ada sistem input itu ada include iostream, ada include conios h, ada include string, ada include standard input output .h. Jadi kita bisa menyesuaikan saja mana input yang akan kita gunakan. Kali ini saya akan menggunakan sebuah input, yaitu berupa kita masukkan dulu inputnya. Ini saya pakai keyboard on screen karena untuk memudahkan saya, karena ada tombol-tombol yang saya kurang bisa digunakan. Jadi kita enter, kemudian kita tulis lagi input yang kita gunakan. Kemudian enter lagi. Kita tulis lagi inputnya. Nah, jika input sudah dimasukkan, maka kita akan masuk kepada selanjutnya. Di sini karena saya memakai Dev C++, maka saya harus memasukkan, yaitu berupa using namespace std Jangan lupa ya, setelah Anda melakukan atau menulis apapun, jangan lupa di belakangnya dikasih titik koma. Itu merupakan standar dari sistem pemrograman. Agar apa? Agar apapun kode-kode yang Anda tulis atau pernyataan yang Anda masukkan di input awal ini bisa dijalankan atau di compile and run. Baiklah, kita lanjutkan lagi. Kita masukkan integer main ini, kemudian kita buat kurung kurawal. Kita akan menulis string kata karena include kita pakai include string. Jangan lupa diberi titik koma. Kemudian kita masukkan code. Kita kasih tanda kurang dari, kita kasih tanda petik 2, kita masukkan kata dengan kata halo. Kemudian di sebelahnya petik 2 ini kita kasih kurang dari lagi, kita kasih format ndl, terus terakhir kita kasih titik koma.
Kemudian kita akan enter. Kita enter. Terus kita masukkan lagi cin. Format cin. Lebih dari. Ini bedanya ya. Ini yang count ini kita masukkan kurang dari. Yang ini kita masukkan lebih dari. Pelan-pelan lebih dari. Kita kasih masukkan kata. Titik koma. Kemudian di bawahnya baru kita bisa memasukkan kode if else-nya atau kontrol percabangan if else-nya. Kita masukkan if. Kita kasih kurung kata sama dengan 2 kali. Kita kasih titik 2. Kita kasih tulisan halo. Nah, setelah selesai kita berada di sampingnya kurung, di sananya kita beri kurung kurawal sampingnya ini. Kemudian kita enter. Kita tulis di bawahnya, kita tulis count kurang dari 2 kali. Kita kasih petik. Kita kasih petik. Kita kasih petik. Kita kasih petik ya. Kita tulis kata yang dimasukkan sesuai, maka akan kita tulis itu. Sebelahnya petik, kita tulis formatnya kurang dari 2 kali DL. Kita kasih titik koma seperti itu. Kemudian kita enter. Setelah if dan pernyataannya kita tulis, kemudian kita buat lagi. Kita jangan masuk di dalam kurung kurawalnya if ya. Jadi kita buat lagi. Dari belakangnya kurung kurawal kita tulis else. Ini pernyataan jika tidak sesuai atau tidak benar dengan kata yang akan kita masukkan. Gitu ya. Kemudian kita kasih kurung kurawal. Kita enter. Dalam kurung kurawal kita tulis seperti if count kurang dari petik 2 kata yang dimasukkan tidak sesuai. Kita tulis pernyataan seperti itu. Yang dimasukkan tidak sesuai. Kemudian kita tulis formatnya seperti yang tadi, kurang dari ENDL titik koma. Kemudian setelah kita masukkan pernyataannya, kita keluar dari kurung kurawalnya else. Kita di bawah sini kita tulis format get kurung 2, kasih titik koma seperti itu. Nah, jika sudah selesai semua kode yang kita akan gunakan sudah dimasukkan semua, maka kita bisa compile and run. Kita coba ya. Nah, jika sudah sukses atau tidak gagal kayak yang
tidak gagal, maka akan muncul sebuah output seperti ini atau prosesnya. Di dalam proses ini kita akan disuruh untuk memasukkan kondisi yang akan kita inginkan. Kondisi yang seperti apa? Contohnya awal. Contoh yang pertama, kita akan masukkan kata yang ditunjukkan seperti ini. Masukkan kata halo. Kita tulis halo. Seperti itu ya. Halo. Jika hurufnya besar, maka besar semua. Jika hurufnya kecil, maka kecil semua. Setelah selesai, kita enter. Apa yang akan terjadi? Kita coba lihat. Maka akan muncul sebuah pernyataan yang if, yang tadi pernyataan true, yang benar. Kata yang dimasukkan sesuai. Gitu. Tapi bila kita memasukkan lagi, kita coba memasukkan, kita coba ya, kita masukkan hurufnya kecil, halo, gitu. Contohnya kita enter. Maka akan muncul sebuah kata dari pernyataan yang kedua. Karena jika pernyataan yang if atau yang true itu tidak sesuai atau tidak ada di kode yang kita masukkan tadi, maka pernyataan yang pertama tidak akan memproses. Maka yang akan memproses atau mengeksekusi itu pernyataan else atau yang kedua. Maka akan muncul sebuah pernyataan kata yang dimasukkan tidak sesuai. Seperti itulah penjelasan saya mengenai sistem kontrol percabangan if else hari ini. Semoga penjelasan saya kali ini bisa bermanfaat atau bisa menambah wawasan Anda sekalian tentang sistem pemrograman dasar mengenai kontrol percabangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.